Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan JJ Science. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa saat kita memegang gelas berisi air panas, tangan kita jadi ikut kepanasan? Mungkin di antara kalian ada yang menjawabnya, ya karena minumannya panas. Kalau minumannya dingin mah tangan kita nggak akan kepanasan lah. Iya juga sih, hanya saja secara fisika tangan kita jadi ikut kepanasan karena adanya kalor yang merambat dari minuman tersebut ke gelas hingga akhirnya merambat ke tangan kita. Jadi, apa itu kalor? Oke, pada video kali ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai kalor. Stay tune terus, simak dan catat poin-poin pentingnya. Let's go! Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Satuan lainnya dinyatakan dengan kalori. 1 kalori itu didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air dengan suhu 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,2 joule, sedangkan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Tahukah kamu bahwa tubuhmu mengubah sebagian makanan menjadi energi panas? Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori. 1 kilokalori sama dengan 1 kakal sama dengan 1000 kal. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Saat kamu sedang kedinginan, kamu akan menggigil untuk mempercepat metabolisme tubuh sehingga suhu tubuh tetap terjaga. Setiap makanan kemasan harus tercantum kandungan energinya. Misalnya, di sini ada kemasan mie instan. Kita lihat di bagian belakang tertera energi total 380 kilokalori, energi dari lemaknya 130 kilokalori. Wah, besar juga ya untuk kemasan mie instan ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Di setiap kemasan pasti tercantum jumlah kalorinya. Next, kalor dan perubahan suhu benda. Pada dasarnya, setiap benda yang memiliki suhu lebih dari 0, maka benda tersebut memiliki kalor. Kandungan kalor inilah yang menentukan berapa suhu dari benda tersebut. Apabila sebuah benda dipanaskan, maka benda tersebut menerima tambahan kalor, sehingga suhunya jadi meningkat. Sedangkan apabila benda tersebut didinginkan, maka benda tersebut melepaskan kalor sehingga suhunya menjadi turun. Perlu kalian ketahui juga bahwa kenaikan suhu oleh kalor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama misalnya massa benda. Contohnya, untuk menaikkan suhu 70 derajat Celcius, tentu air bermassa 200 gram memerlukan kalor yang lebih besar daripada air bermassa 100 gram. Berarti, semakin besar massa benda, maka kalor yang diperlukan juga semakin besar. Yang kedua, besar kecilnya kalor dipengaruhi oleh lamanya waktu pemanasan. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin lama air dilakukan pemanasan, maka suhu air akan semakin tinggi. Iyalah ya. Dengan demikian, besarnya kalor yang diberikan pada suatu benda adalah sebanding dengan kenaikan suhu yang diberikan lambang delta T. Yang ketiga, besarnya kalor yang diberikan untuk suatu benda dipengaruhi oleh jenis zat. Misalnya, pada saat menaikkan suhu 70 derajat Celcius untuk 1 liter air dan 1 liter minyak goreng tidak sama. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kalor jenis suatu zat, maka akan semakin besar juga kalor yang dibutuhkan. Sehingga besarnya kalor yang diberikan untuk satu benda akan sebanding dengan kalor jenis atau jenis zat. Berikut ini kalor jenis beberapa bahan. Untuk lambang dari kalor jenis itu adalah C kecil ya. Dapat kita simpulkan bahwa besarnya kalor Ki
yang dibutuhkan oleh suatu benda akan sebanding dengan massa benda, bergantung pada kalori jenis dan juga akan sebanding dengan kenaikan suhu atau delta T ya. Sehingga diperolehlah formulasi Q sama dengan M kali C kali delta T. Q mecat atau Q macet boleh ya. Dengan Q itu adalah banyaknya kalori yang diterima atau dilepas oleh suatu benda, satuannya joule. M massa benda yang menerima atau melepas kalori, satuannya kilogram. C kecil itu kalori jenis zat, joule per kilogram derajat Celcius. Delta T itu adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Nah, untuk itu kita coba langsung terapkan pada soal ya. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika kalori jenis air 4184 joule per kilogram derajat Celcius. Oke, berdasarkan soal maka diketahui masanya itu 500 gram. Gram berubah ke kilogram berarti dibagi 1000, 0,5 kilogram. Nah, di sini diketahui juga bahwa kalori jenisnya itu adalah 4000 C 4184 joule per kilogram derajat Celcius. Lalu kenaikan suhunya delta T-nya berarti suhu air dikurangi suhu awal, 100 dikurangi 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah Q, besar kalori untuk kenaikan suhu. Maka Q sama dengan massa 0,5 dikali kalori jenis 4184 dikali perubahan suhu 80. 0,5 kali 80. Nah, ini kita coret nolnya, komanya jadi hilang. 5 kali 8 40. 10 kali 4184 sama dengan 167.360 joule. Contoh soal kedua yaitu kalori sebanyak 84 kJ ditambahkan pada 500 gram air yang bersuhu 20 derajat Celcius. Berapakah suhu air itu? Jika kalori jenis air 4200, diketahui Q-nya itu 84 kJ, berarti kilojoule rubah ke joule itu dikali 1000, 84.000 joule. Masanya itu adalah 500 gram, sama dengan 0,5 kilogram. Suhu awalnya 20 derajat Celcius, kalori jenisnya 4200. Yang ditanyakan adalah suhu akhir. Nah, masih sama ya, Q mecat atau Q macet. Kita masukkan dulu saja angkanya. Q-nya 84.000 sama dengan 0,5 massa dikali kalori jenis 4200 dikali delta T. Ini yang nanti akan ditanyakan suhunya ya. Oke, kita hitung berarti 0,5 nih, coret nolnya, 420 kali 5 itu 2100. Oke, mencari delta T maka pindah ruas ya, yang asalnya kali jadi bagi. 84.000 dibagi 2100 sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, delta T itu kan T akhir dikurangi T awal. Maka tadi delta T-nya itu perubahan suhunya itu 40 derajat Celcius. T akhir kita tulis lagi yang ditanyakannya kan, dikurangi T awalnya tadi 20 derajat Celcius. Maka mencari T akhir, mencari suhu akhir itu adalah 20-nya yang asalnya negatif pindah ruas menjadi positif. 40 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius. Maka diketahuilah suhu akhirnya itu adalah 60 derajat Celcius. Next, kalori pada perubahan wujud benda.
Terjadinya perubahan wujud sering diamati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pada air mendidih kelihatan gelembung-gelembung uap air yang menunjukkan adanya perubahan wujud dari air menjadi uap. Untuk mendidihkan air diperlukan kalor. Jadi untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas itu adalah diperlukan kalor. Lalu bagaimana dengan perubahan wujud benda yang lainnya seperti membeku, melebur, menyublim, menghablur, dan mengembun? Oke, perubahan-perubahan wujud benda tersebut ada yang memerlukan kalor dan ada juga yang melepas kalor. Di awal sudah dijelaskan ya mengenai definisi kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kita bisa mengetahui bahwa contoh perubahan wujud yang memerlukan kalor yaitu melebur, menyublim, menguap. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang membutuhkan panas ya, yang menyerap kalor. Sedangkan perubahan wujud yang melepas kalor yaitu membeku, menghablur, dan mengembun. Berbicara tentang peristiwa perubahan wujud, ternyata ada hal yang sangat unik loh, bahwa saat perubahan wujud berlangsung tidak terjadi perubahan suhu. Kayak misalnya gini loh, proses peleburan. Di sini ada es batu 400 gram akan dipanaskan supaya melebur menjadi air. Nah, pada saat proses peleburan ini suhunya tetap tidak berubah. Nah, kalor untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. Maka diperolehlah formulasi kalor laten itu pada saat kalor penguapan atau pengembunan, maka Q sama dengan M kali U. Massa dikali kalor penguapan atau kalor pengembunan, Joule per kilogram. Lalu untuk kalor laten, kalor lebur atau proses membeku, maka Q sama dengan M kali L. Mencari kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud itu sama dengan massa dikali kalor lebur. Satuannya sama ya, untuk L itu kalor lebur itu atau kalor beku itu Joule per kilogram. Kita coba langsung diaplikasikan pada soal ya. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es? Jika kalor lebur air tersebut 336.000 Joule per kilogram. Oke, di sini diketahui massanya 5 kg. Lalu kalor lebur L sebesar 336.000 Joule per kilogram. Atau bisa juga kita tulis 3,36 kali 10 pangkat 5. Yang ditanyakan adalah kalor yang dibutuhkannya berapa. Nah, ini termasuk kalor laten ya, karena pada saat tersebut terdapat kata kunci peristiwa perubahan wujudnya dalam keadaan beku, sedang berlangsung. Berarti kalor laten, kalor lebur. Maka Q sama dengan M kali L ya. Massanya 5 kg dikali leburnya itu 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Oke. 5 kali 3,36 itu adalah 16,8. Oke, 16,8 kali 10 pangkat 5. Atau bisa juga ditulis 1,68 kali 10 pangkat 6 Joule. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Insya Allah, Miss bantu untuk menjawabnya. Thanks for watching. Assalamualaikum.